Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Bagus Darmawan. Saya Kartika Wahyuningsih. Saya Puspa Arum Setia Martiwi. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Trio. Waalaikumsalam Bu Arum. Iya, bagaimana kabarnya hari ini nih Pak Trio? Alhamdulillah, luar biasa. Bu Arum gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga. Oh iya, hari ini Pak Trio akan melakukan coaching ya? Iya, saya mau praktik coaching dengan Bu Tika, Bu Arum. Oh iya, pada kegiatan coaching kali ini performa seperti apa ya ini Pak Trio tingkatkan? Ya, jadi saya ingin bisa meningkatkan melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu Arum. Saya juga ingin bisa meningkatkan kompetensi inti pada coaching, misalnya mendengar dengan aktif, dengan rasa, hadir secara penuh, dan membuat pertanyaan berbobot. Iya, bagus ya. Dari kompeten dari alur Tirta yang tadi sudah Pak Trio sebutkan, dan juga kompetensi inti yang ingin Pak Trio tingkatkan, kira-kira Pak Trio nanti ingin memfokuskan di yang mana, kompetensi yang mana? Saya ingin bisa memfokuskan di kompetensi membuat pertanyaan berbobot Bu Arum. Oh iya, itu kenapa itu Pak Trio? Karena menurut saya ya Bu Arum, dalam kegiatan coaching ini seorang coach itu harus mampu membuat pertanyaan berbobot sehingga coach mampu membuat rencana aksi sehingga bertemu dengan solusinya, seperti itu. Iya, seperti itu ya. Memang ketika melakukan coaching tentunya butuh ya pertanyaan ya, tidak mungkin kita melakukan coaching dengan diam-diam saja. Betul, seperti Bu itu Arum. ya. Coach harus pandai buat pertanyaan. Iya, itu pertanyaannya juga harus yang berbobot ya. Iya, dengan harapan tadi biar coachingnya bisa menemukan solusinya. Iya, bagus. Terus harapan dari Pak Trio dari coaching yang akan dilakukan nanti itu seperti apa? Iya Bu Arum, dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, saya berharap sekali mampu melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Lalu keempat kompetensi inti pada coaching ini dapat saya munculkan, begitu Bu Arum. Iya, kompetensi yang tadi ya, Yang tadi saya sampaikan yang saya itu. sampaikan, ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa juga, dan juga tentunya yang tadi yang utama itu ya, membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, seperti itu. Iya, baiklah, semoga nanti coachingnya juga sesuai dengan harapan Pak Trio ya. Namun nanti saya izin ya, boleh tidak saya ikut melakukan observasi gitu ya, sebagai observer ya dalam coachingnya Pak Trio, seperti itu. Boleh Bu Arum. Iya, oke, terima kasih Pak Trio. Ya, kita semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar dan sukses seperti harapan Pak Trio. Baik Bu Arum, mohon bantuannya Bu Arum. Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Trio. Waalaikumsalam Bu Tika. Apa kabarnya Bu Tika? Udah lama nggak ketemu. Iya, alhamdulillah kabarku baik Pak Trio. Pak Trio punya waktu nggak ya? Oke, alhamdulillah. Tepat sekali nih Bu Tika. Saya baru aja selesai ngajar dan sekarang lagi jam agama. Jadi saya udah santai. Gimana ada yang mau Bu Tika sampaikan? Iya nih Pak Trio. Jadi saya tuh punya apa ya? Keresahan gitu loh Pak Trio, dan kepikiran itu terkait kelas saya. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol hari ini mau bahas tentang muridnya Mbak Bu Tika ya. Oke, nah harapan Bu Tika apa nih setelah kegiatan kita ngobrol hari ini? Jadi saya berharap nanti setelah saya ngobrol sharing dengan Pak Trio terkait kondisi kelas saya itu dapat menemukan solusi dari keresahan, dari masalah yang saya hadapi di kelas, seperti itu Pak Trio. Oke, nah
apa sih Bu Tika? Masalah apa yang sedang dihadapi oleh Bu Tika ini? Iya, jadi gini loh Pak Trio, saya kan suka tuh kalau misalkan mengadakan diskusi kelas di kelas gitu loh ya, anak-anak berdiskusi, mereka berkolaborasi dengan teman gitu loh ya, untuk meningkatkan keaktifan mereka juga. Tapi itu untuk kegiatan presentasi anak itu kayak belum aktif. Nah, menurut Bu Tika sendiri, kira-kira apa Bu Tika yang menyebabkan kegiatan presentasinya nggak berjalan dengan aktif? Iya, mungkin dari pengamatan saya gitu ya Pak. Jadi ketika presentasi itu kelompok itu masih malu gitu loh ya. Jadi mereka masih malu, belum percaya diri. Kadang baca sesuai dengan teks banget gitu kan jadi kurang komunikatif ya. Mungkin jadi kelompok yang lain itu kurang menanggapi, kurang respon begitu karena mungkin penampilannya kurang menarik ya. Jadi kadang-kadang ada yang sampai ditutupi seperti ini begitu loh Kak Trio. Jadi kegiatan presentasi itu kayak membosankan gitu ya Bu Tika ya? Iya, karena monoton bacanya. Oke, di kelas berapa itu Bu Tika? Kelas 5. Kelas 5 Iya. gitu. Menurut Bu Tika nih, supaya kegiatan presentasinya bisa aktif dan lebih menarik lagi, kira-kira mau merencanakan kegiatan seperti apa nih ke depannya? Nah, saya juga sebenarnya bingung sih gitu loh, mau bagaimana ya biar aktif. Sudah saya pancing biar aktif, tapi ya yang namanya anak ya gitu kan. Jadi ini sih saya rencana ya Pak Trio, berencana apa mungkin saya akan menerapkan ini ya, pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin udah kita terima tuh, saya terima pembelajarannya, materinya. Jadi nanti untuk presentasi mungkin disesuaikan dengan passion masing-masing kelompok ya. Jadi mungkin anak kelompok yang suka menggambar, hasil diskusinya itu bisa dikemas dalam bentuk gambar. Kalau yang pinter narasi gitu ya, mungkin hasil diskusinya dalam bentuk narasi. Mungkin ada yang bisa langsung praktek dengan role play ataupun dengan untuk praktek hasil diskusinya itu. Gimana ya Pak Trio ya? Itu udah keren sekali sih menurut saya Bu Tika, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi supaya anak-anak itu bisa sesuai dengan niat mereka nih Bu Tika. Iya, jadinya lebih aktif gitu ya, mungkin karena sedang passion lebih aktif dan karena berbeda-beda kemungkinan kelompok lain akan lebih ini ya Pak, akan diharapkan akan lebih tertarik gitu kan, sehingga mereka bisa masuk ke dalam diskusi presentasi yang interaktif seperti itu. Nah, kalau tadi Bu Tika sudah menyampaikan bahwa akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira ada rencana lain tidak untuk kegiatan presentasinya biar lebih berjalan lebih menyenangkan lagi? Itu kan tadi dari segi presentasi ya Pak Trio. Mungkin kan saya pengennya interaktif tuh ya. Jadi selain presentasi juga aktif, menarik presentasinya, juga kelompok lain bisa menanggapi gitu ya. Nah, mungkin untuk memberi tanggapan juga kadang-kadang ada yang malu mungkin ya. Jadi mungkin akan saya beri sticky note setiap kelompok gitu kan, jadi asik tuh, lucu ya, mereka bisa menuliskan tanggapan, kemudian mungkin ada pertanyaan bisa dijawab, bisa diajukan secara langsung ataupun lewat sticky note tersebut. Gitu ya, Iya. Oke, Biar itu lebih menarik gitu. iya menarik dan juga memberikan kesempatan buat anak-anak yang susah ngomong ya. Betul. Ya gimana itu? Iya, menurut saya sih itu udah bagus Bu Tika, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu Bu Tika juga sudah berencana mau memfasilitasi untuk anak-anak yang malu untuk berbicara di depan teman-temannya, gitu ya Bu Tika. Terus menurut Bu Tika, langkah ke depannya ini mau seperti apa dulu Bu Tika? Mungkin kalau itu langkah pertama ya saya mungkin akan ini ya, menyusun rencana pembelajarannya ya, modul ajarnya dibuat supaya diskusi itu presentasinya, hasil diskusinya itu dikemas sesuai dengan passion masing-masing kelompok, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian saya juga akan minta izin ya kepala sekolah terkait kegiatan yang akan saya lakukan ini seperti itu. Oh, itu udah keren sekali sih Bu Tika.
maksudnya tentunya Bu Tika juga tidak bisa langsung melaksanakan ujian tanpa izin dari kepala sekolah ya Bu Tika. Iya. Oke, nah mungkin kalau Bu Tika bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah juga bisa memberikan saran kepada Bu Tika gitu. Wah itu keren sekali sih. Nah Bu Tika mau mulai melaksanakan rencananya mau kapan nih Bu Tika? Oh ya secepatnya ya Pak Trio ya, ini udah nggak sabar nih kayaknya ya. Jadi mungkin minggu ini mungkin saya akan persiapan bikin modul, bikin media. Minggu depan lah mungkin saya akan actionnya untuk minggu ini. Besok insya Allah udah saya mau start tentang rencana pembelajaran. Iya, oke. Menurut saya itu langkah yang sudah tepat Bu Tika. Jadi Bu Tika ingin segera hal ini terselesaikan Bu Tika masalahnya gitu. Dan dari rencana-rencana yang Bu Tika sudah sampaikan tadi, saya rasa itu sudah cukup. Tinggal Bu Tika melaksanakannya. Itu Bu Tika. Oke Bu Tika, saya tunggu kabar baik dari Bu Tika. Saya tunggu perkembangan kelasnya Bu Tika. Apakah lebih baik lagi atau malah tambah sepi atau malah stagnan gitu Bu Tika? Iya. Ya mudah-mudahan sih lebih interaktif ya. Jadi sesuai dengan tadi arahannya Pak Trio juga untuk dapat meningkatkan keaktifan dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Ini makasih banget loh Pak Trio ya dengan sharing-sharing dari tadi gitu, jadinya saya muncul ide-ide, ada skin note, ada produk itu yang berbeda-beda. Makasih banget ya Pak Trio. Iya Bu Tika sama-sama, itu adalah ide atau gagasan dari Bu Tika sendiri karena Bu Tika mungkin butuh ngobrol supaya idenya bisa muncul ya Bu Tika. Iya. Oke. Kita cukupkan ya Bu Tika obrolan kita hari ini. Iya, karena saya baik. nanti mau ada jam berikutnya nih Bu Tika. Iya, terima kasih sekali Pak Trio atas sharingnya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelas saya Pak Trio. Terima kasih. Sama-sama Bu Tika, sampai ketemu lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Trio. Oke Pak Trio, alhamdulillah ya kita ketemu lagi. Iya, alhamdulillah tadi coachingnya Pak Trio dengan Bu Tika sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ya boleh tidak kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang kegiatan coaching tadi? Boleh Bu Arum. Iya, menurut Pak Trio dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan tadi, pendapat Pak Trio tentang performa yang Pak Trio lakukan ketika coaching itu seperti apa? Menurut saya ya Bu Arum, ketika saya mempraktikkan coaching tadi bersama Bu Tika, saya sebagai coach, saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta. Sudah secara runtut mulai dari mencari tujuan coachingnya, lalu identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu Bu. Lalu saya juga merasa sudah mulai muncul kompetensi-kompetensi inti di dalam coaching, di mana saya hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dan dengan rasa. Juga rasanya saya sudah mulai bisa membuat pertanyaan beberapa baru. Iya, itu kenapa Pak Trio menyatakan seperti itu? Kira-kira dari level 1 sampai 10 itu tingkat meningkatnya Pak Trio peningkatan kompetensi itu di level berapa? Iya Bu Arum, jadi sebelum saya praktik coaching tadi saya ada di level 6. Namun setelah praktik tadi saya sudah merasa di level 8 karena yang biasanya saya belum mampu untuk menggali ide-ide dari coaching, sekarang saya sudah mampu membuat pertanyaan dan menggali ide dari coaching Bu Arum. Iya, bagus. Iya, itu sudah sangat bagus ya tadi seperti itu. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan coachingnya Pak Trio tadi? Boleh Bu Arum, boleh. Iya, memang ya tadi kegiatan coaching yang dilakukan Pak Trio itu sudah sesuai dengan alur kita. Ya, tujuan mulai dari membuat pertanyaan, dari tujuan coachingnya itu, terus dari identifikasi masalahnya, kemudian dari rencana aksi dan juga tindak tanggung jawab. Ya, jadi di situ juga coaching sudah tampak nyaman ya, nyaman ngobrol dengan Pak Trio karena di situ juga Pak Trio sudah bisa mengarahkan coaching ya agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga rencana aksi serta tanggung jawab seperti itu. Pak Trio juga sudah sesuai atau meningkat kompetensi inti dari coaching itu sendiri, seperti Pak Trio sudah
hadir secara penuh dalam kegiatan coaching, mendengarkan secara aktif dan penuh rasa, dan juga Pak Trio sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Menurut Pak Trio nih, dari apa yang tadi saya amati dan tadi yang saya ungkapkan tadi, Pak Trio setuju tidak? Saya setuju dengan pendapat Bu Arum karena saya juga sudah mulai merasakan sesuai yang Bu Arum sampaikan tadi. Iya, bagus, alhamdulillah ya. Tapi di sini ada sedikit masukan dari saya ya, ada sedikit kekurangan, mungkin bisa juga digunakan sebagai tindak lanjutnya Pak Trio nanti. Boleh saya menyampaikan? Boleh Bu Arum, Iya, boleh. memang tadi sudah bagus, coachingnya juga sudah berjalan dengan lancar. Namun di sini ada sedikit masukan dari saya. Memang tadi Pak Trio sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Cuma di sini mungkin kurang lebih mendalam lagi apa ya Pak Trio ya, biar nanti obrolannya jadi semakin buket gitu ya. Jadi biar obrolannya semakin seru seperti itu. Jadi mungkin nanti Pak Trio bisa meningkatkan lagi kemampuan dalam membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Untuk masukan saya ini kira-kira tindak lanjut yang Pak Trio laksanakan itu seperti apa? Rencananya saya ingin lebih mempelajari lagi tentang kompetensi coaching Bu Arum. Lalu saya juga ingin lebih sering lagi mempraktikannya dengan rekan-rekan saya atau mungkin bisa ke murid saya Bu Arum. Karena dengan kita sering berlatih tentu akan membuat keterampilan kita semakin terasah begitu Bu Arum. Rencananya saya seperti itu Bu Arum. Iya, bagus sekali ya itu ya. Semoga nanti bisa terwujud ya, Iya. Dan juga kemampuan coachingnya Pak Trio semakin meningkat. Iya, luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu, sampai pertemuan kita ya. Saya juga ikut senang ya, dan juga berterima kasih kepada Pak Trio diizinkan mengikuti kegiatan coachingnya Pak Trio. Terima kasih Pak Trio. Sama-sama Bu Arum, terima kasih Bu Arum. Iya, kita lanjutkan lagi kegiatan kita ya. Iya Bu Arum.